Halo semua, selamat datang di channel Nero Movie. Dimanapun kalian berada, tetaplah sehat di negara konwa kita tercinta. Kali ini, saya akan menceritakan alur film yang berjudul Deadpool and Wolverine. Film ini menceritakan kisah di mana Deadpool bekerja sama dengan Wolverine untuk menghentikan Cassandra yang berusaha menghancurkan salah satu timeline. Tanpa panjang lebar, udah gak sabar dadaku berdebar-debar dan langsung saja kita nobar. Diawali dengan Deadpool yang sedang membongkar kuburan Wolverine untuk satu alasan. Setelah menemukan tengkorak Wolverine, tiba-tiba prajurit dari TVA datang untuk menangkap Deadpool karena diduga melanggar perjalanan waktu. Tetapi Deadpool yang kita tahu sebagai pembuat onar ini pun tidak tinggal diam dan menghajar para prajurit dari TVA. Tetapi kita kembali lagi ke beberapa waktu yang lalu, sebelum Deadpool membongkar kuburannya Wolverine, di mana Deadpool sedang interview bersama Happy untuk bisa bergabung dengan Avenger. Tetapi alasan yang dimiliki Deadpool tidak sesuai dengan prinsip Avenger, sehingga Happy pun menolak permintaan tersebut. Get back out there. We'll keep an eye on you. Good luck. Setelah ditolak bergabung dengan Avenger, Deadpool pun bekerja dengan Peter di sebuah dealer mobil. Yang dimana kita tahu Deadpool di sini sudah tidak berniat lagi untuk menjadi pahlawan. Tepat di hari ini, Deadpool ulang tahun dan dirayakan bersama dengan teman-temannya, termasuk mantan kekasihnya yang dimana saat ini sudah memiliki pacar baru. Deadpool sangat senang saat merayakan pesta ulang tahunnya, hingga kejadian tidak terduga pun terjadi karena pasukan TVA datang lagi untuk menangkapnya. Deadpool pun dibawa ke markas TVA dan bertemu dengan Paradox, yang dimana Deadpool ditawari untuk menjadi penyelamat Marvel dan diberikan seragam baru oleh mereka. Deadpool yang sudah sangat semangat karena dikira dirinya akan menjadi pahlawan yang akan menyelamatkan tim Avenger, tiba-tiba berubah pikiran ketika Paradox bilang jika dia harus meninggalkan timeline-nya karena makhluk jangkar di timeline-nya sudah mati. Tetapi Deadpool bilang jika dia masih hidup, dan Paradox pun bilang jika makhluk jangkar di timeline-nya adalah Wolverine, yang dimana Wolverine sudah mati saat menyelamatkan X-23. Logan! The guy with forks for hands? Merasa kesal karena harus meninggalkan orang tercintanya, Deadpool pun melawan Paradox karena Deadpool mengetahui jika Paradox membuat mesin penghancur timeline yang ilegal. Lalu Deadpool pun mengambil remote mesin waktunya dan pergi ke beberapa universe untuk mencari pengganti Wolverine yang sudah mati. Setelah mencari ke beberapa universe, Deadpool pun menemukan beberapa Wolverine yang dimana kita lihat balik lagi ke masa sekarang, dimana Deadpool sedang berada di makam Wolverine, lalu pergi ke universe lain dan menemukan Wolverine versi mini yang barbar dan menjadi cowboy. Dan ada juga yang bertarung dengan Hulk dan yang terakhir sedang mabuk dan tidak bisa mengeluarkan cakarnya. That's not how it works. It does now. Oh. Deadpool pun membawa Wolverine ke TVA, tetapi Paradox bilang jika Wolverine yang dibawa adalah Wolverine yang paling buruk dan yang paling mengecewakan di timeline-nya. Merasa kesal karena hal itu tidak dapat menyelamatkan timeline-nya, Deadpool pun melawan dan dikirim ke The Void bersama dengan Wolverine. Di The Void ini adalah tempat pembuangan karakter yang tidak menuruti Paradox. Merasa kesal karena Wolverine yang tiba-tiba dibawa entah kemana aja ini karena ulahnya Deadpool, membuat Wolverine marah, dan akhirnya kedua mutan yang sama-sama tidak bisa mati ini pun berkelahi. Setelah perkelahian panjang lebar, Deadpool menawarkan kepada Wolverine cara untuk menyelamatkan timeline-nya si Wolverine. Dari kejauhan, ternyata aksi mereka berdua sedang dipantau, yang dimana kita lihat karakter tersebut adalah orang yang tidak asing. Mereka pun kedatangan tamu yang dimana mereka adalah bawahan dari Cassandra Nova dan ingin menangkap mereka semua. Deadpool pun sangat bersemangat karena dia merasa akan debat bersama Captain America. Tetapi malangnya, pria yang mirip Captain America itu adalah Human Torch dari Fantastic Four. Hey, what? Avengers Assemble! Sorry, what now? We don't know that guy. Di sini pun kita melihat Wolverine yang bertemu dengan musuh sesama pengguna cakar ini, yaitu di Sabertooth,
melakukan duel lagi yang dimana pada duel ini dimenangkan oleh Wolverine lagi. Tetapi mereka tetap tertangkap karena musuh menggunakan magnet yang sangat besar hingga membuat Deadpool dan Wolverine pun terjebak. Setelah tertangkap, mereka pun dibawa ke markasnya Cassandra yang dimana dapat kita lihat itu adalah bangkainya Ant-Man. Sesampai di markas musuh, mereka pun bertemu dengan Cassandra. Deadpool pun mengompori Cassandra jika Johnny selalu mengejek Cassandra selama di perjalanan. Hal itu pun membuat Johnny lenyap karena kekonyolannya Deadpool. Modesty. People think I'm a shit talker, but this guy, I don't. Setelah itu Cassandra menyerang Wolverine dan membaca pikirannya Deadpool dan berusaha memanipulasi pikiran Deadpool melalui mantan kekasihnya. Tetapi tiba-tiba Wolverine menyerang Cassandra dan membuat Deadpool kembali sadar. Hingga Helio datang dan berusaha menyerang mereka semua. Tetapi Deadpool dan Wolverine dapat melarikan diri menggunakan jetpack yang sedang nganggur. Setelah berhasil kabur, mereka pun pergi ke sebuah bar terbengkalai, yang dimana Wolverine tidak tahan jika tidak minum alkohol dan harus meminum alkohol oles. Deadpool dan Wolverine pun bercerita, di mana Deadpool curhat jika dia ditolak bergabung ke Avengers, dan bercerita jika di dunianya Deadpool, Wolverine adalah seorang pahlawan dan mati karena melindungi putrinya yaitu X-23. Tak lama setelah perjalanan, Deadpool pun melihat anjing yang sedang berlari, yang dimana anjing itu adalah Dogpool, yang dimana pemiliknya adalah salah satu dari varian Deadpool yaitu Nicepool, atau Deadpool ganteng. And I guess you're Deadpool too. But in here everybody calls me Nicepool. Nicepool pun memberitahukan jika masih ada banyak lagi varian Deadpool yang lain yang berada di The Void, dan Nicepool pun memberitahukan arah ke perbatasan, di mana ada seseorang yang tahu cara untuk keluar dari The Void, sembari memberikan mobil kesayangan Nicepool yaitu Honda Odyssey. Mereka pun pergi melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Deadpool yang sangat berisik ini terus mengoceh dan tak sengaja keseplosan bilang, "Mungkin saja kita akan bisa memperbaiki duniamu." Hal itu tentunya membuat Wolverine marah karena merasa ditipu oleh Deadpool. Tetapi Deadpool meminta tolong kepada Wolverine agar menyelamatkan dunianya yang dimana dia memiliki orang-orang yang sangat disayanginya. Tetapi Wolverine karena sudah merasa ditipu Deadpool ini pun terus mengeluarkan kata-kata kasar hingga Deadpool yang tidak tahan lagi dan menghajarnya. Dan mereka pun bertarung terus tanpa henti hingga tenaga mereka sama-sama habis. Karena berkelahi siang dan malam membuat mereka yang tidak sadar ini, mobil mereka pun dibawa ke salah satu penginapan yang dimana kita lihat terdapat tanda-tanda kehidupan. Ternyata, di dalam rumah tersebut ada Elektra, Blade, Gambit, dan juga Laura yang dimana adalah X-23. Mereka semua adalah karakter superhero yang dilempar ke The Void karena mereka sama-sama tidak menurut dengan TPA. Dan untuk keluar dari sini, mereka hanya bisa melalui Cassandra. Dan Deadpool pun mengajak mereka untuk membuat tim agar mengalahkan Cassandra. Tetapi mereka takut karena tidak ada yang selamat, bahkan teman mereka yang bernama Johnny pun tidak selamat. Yang padahal kita tahu jika yang membuat Johnny terbunuh adalah Deadpool. Together, let's get the fuck out of this place. Don't listen to him. He's a fucking liar. It was an educated wish. Mereka yang sudah bosan berada di dalam markas ini pun terus setuju untuk membantu Deadpool dan Wolverine. Mereka menyusun rencana di mana Helm Juggernaut adalah kunci untuk menahan kekuatannya Cassandra. Tetapi Wolverine pun tidak ingin ikut. Di saat malam hari, Wolverine sedang duduk sendiri bersama dengan Laura. Dan Laura pun menceritakan tentang perjuangan Wolverine di tempatnya hingga membuat Wolverine yang satu ini tersadarkan untuk satu hal. Dan keesokan harinya mereka pun berangkat ke markas Cassandra dan langsung saja menghajar lewat pintu depan. Dapat kita lihat Wolverine pun ikut bergabung untuk pertempuran ini. Masing-masing dari karakter superhero kita ini pun sedang bertarung dengan kekuatan mereka masing-masing. Sementara Deadpool dan Wolverine menuju ruangan Cassandra dan bertarung dengannya. Tetapi karena Cassandra sangat overpower, sehingga membuat Deadpool dan Wolverine pun terpojok. Cassandra pun hampir mengasuh Wolverine, sampai ketika X-23 datang melempar Helm Juggernaut dan Deadpool dengan cepatnya memasangkan ke kepala Cassandra hingga kekuatannya pun terkunci. Di tengah terkuncinya kekuatan Cassandra, salah satu bawahan Paradox datang dan menembak Cassandra hingga krisis. Dan Deadpool pun mengambil kesempatan untuk membuat suatu kesepakatan dengan Cassandra agar dirinya dengan Wolverine dapat dikirim ke dunia asal mereka. Dengan cincin Dr. Strange yang dimiliki Cassandra dan meninggalkan tim superhero lainnya yang akan segera dimakan Helio. This is your way home.
Sementara, Cassandra yang merasa dikhianati ini pun mencari tahu dan mendapati jika dirinya disuruh Paradox untuk membunuh Cassandra. Cassandra pun ikut pindah ke dunia luar dan membaca pikiran Paradox, dan mendapati dirinya sedang membuat mesin penghancur timeline. Cassandra pun berencana menguasai alat itu untuk menghancurkan timeline lain sehingga dirinya dapat menjadi dewa. Setelah terlempar oleh Cassandra, Deadpool dan Wolverine pun bertemu dengan Dogpool yang dimana keluar melalui portal bersama dengan Nicepool. Tetapi, Wolverine bilang jika dia merasakan ada banyak sekali dirimu. Dan ternyata, semua Deadpool dari beragam universe pun keluar melalui portal tersebut. That's bad. Deadpool pun mengajak mereka untuk bernegosiasi, tetapi malangnya Deadpool dan Wolverine diserang oleh 100 Deadpool lainnya. Tetapi Deadpool sengaja membuat Nicepool yang tidak bisa beregenerasi ini sebagai tameng hingga meledak untuk mendapatkan pistol emas yang sangat disukai Deadpool. Sementara Wolverine dengan santai lewat menggunakan Dogpool. Karena tidak ada pilihan lain, Wolverine dan Deadpool pun bekerja sama untuk mengatasi 100 Deadpool lainnya dan banyak sekali adegan pertumpahan darah yang dapat kita lihat. Karena mereka semua bisa beregenerasi, sehingga membuat usaha Deadpool dan Wolverine sia-sia. Tetapi, untungnya Peter datang dan membuat 100 Deadpool lainnya teralihkan. Sementara Cassandra yang sudah berada di dekat alat itu, berusaha untuk menyerap energinya. Tetapi Deadpool dan Wolverine yang datang terlambat ini, diberitahukan cara untuk menghentikannya oleh Paradox. Jika mereka berdua bisa menyambungkan sumber dayanya, maka mesin itu akan meledak. Tetapi jika mereka melakukannya, mereka pun ikut meledak. Mereka berdua pun menuju tempat sumber daya tersebut, dan Wolverine berencana mengorbankan dirinya karena dia telah mengecewakan dunianya. Tetapi tiba-tiba Deadpool memotong dan menutup pintu dan berkata jika dirinya adalah Marvel Jesus. Deadpool pun berusaha menggabungkan kedua sumber daya itu sendirian, tetapi tangannya tidak sampai, jika harus menyembuhkan keduanya. Sementara Wolverine yang tidak terima karena jika hanya dia yang berkorban, mendobrak pintu dan membantu Deadpool menyambungkan sumber daya tersebut. Karena sumber daya disambungkan, Cassandra pun kalah dan meledak bersama dengan alat itu. Sementara Deadpool dan Wolverine pun harus ikut meledak karena juga menyambungkan kedua sumber dayanya. TVL lain yang menyadari jika ada yang tidak beres dengan wilayah Paradox ini pun datang. Tetapi, Paradox bilang jika mereka telah kehilangan pahlawan yang dimana mereka berdua telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan timeline. Tetapi tiba-tiba mereka berdua keluar dengan selamat. Perbuatan mereka berhasil menyelamatkan timelinenya Deadpool, dan Wolverine pun diizinkan jika dia tinggal di universe-nya Deadpool. Karena Wolverine tidak memiliki tempat tinggal, Deadpool pun mengajaknya tinggal bersama dengan BBL dan mengenalkannya kepada teman-temannya. Dapat kita lihat juga X-23 yang ternyata selamat dari The Void ini pun ikut bergabung bersama mereka, dan berakhirlah alur film ini. Dan yang terakhir, tapi bukan terakhir kalinya, aku mau bilang sama kalian, kesempatan itu hanya datang sekali, tidak datang dua kalinya, tetapi kesempatan itu akan datang untuk orang yang tidak pernah berhenti berjuang. Jangan lupa like dan komen, karena channel ini akan tumbuh dan terus berkembang bersama kalian semua.